Untuk akun cPanelnya sudah masih ingat semua nggak akun cPanelnya? Masih bisa? Kalau yang hmm? Oh iya iya iya, ini coba saya tunjukkan lagi ya di mana ya? Chrome Chrome windownya. Ya nanti sambil kita sama-sama ya. Sudah kelihatan belum tampilannya? Sudah ya. Ya. Ya cPanel. Jadi kalau dari sini, ini kalau kita buka dari sini kan kemarin kan kita prakteknya kan di sini ya, BK24 ya. BK 2024 Unuga ID kan ya. Kan gini ya, ini kan masih kosong ya. Kalau yang masing-masing teman kan sudah punya ini, sudah punya kan ya. Maksudnya sudah punya itu maksudnya sudah dapat kemarin ya. Sudah dapat ID-nya masing-masing kan? Mas Akmal sudah, Mas Akmal, Mas Sentot, Mas Ilham, Mas Bagus Panuntun sudah semua ya? Ya, sudah ya. Sudah disimpan belum passwordnya? Nah, sekarang kita masuk ke cPanel dulu ya. Kalau untuk masuk cPanel itu teman-teman tinggal di belakang alamatnya masing-masing itu diketik cPanel begini. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Ya enggak? Ya, jadi kalau kita lihat di sebentar saya coba apa tulis buat depan tulis. Apa tulisnya bisa kelihatan nggak nih? Apa tulisnya kelihatan nggak di sana? Saya coba share papan tulis. Nggak ada ya? Kenapa? Bukan, kayak jamboard gitu namanya. Nah, kelihatan ya? Ya, ya. Bentar, saya coba. Oh, di email. Email dan notif notif nggak? Ah, itu udah Mas Bagus melihat itu. Mas Bagus, Mas Dwi Warsono itu udah. Mas Bagus sudah masuk itu. Kelihatan ya? Ya kalau kemarin kan kita sudah ini ya. Ini sudah ada Mas Bagus. Mas Bagus sudah lihat ya? Mas Bagus mana? Ya, kelihatan ya? Jendela baru ya? Iya. Ya di situ ya tempatnya ya. Jadi memang agak unik ya di Google Meet itu memang kita bisa kolaboratif. Jadi itu salah satu fitur yang mungkin nanti bisa kita sama-sama pelajari gitu ya. Eh, jadi di Google Meet itu kita bisa membuka papan tulis yang di share bareng-bareng gitu ya. Kalau hari ini kan saya nge-share-nya yang satu layar ya, ini kan di depan layar teman-teman itu kan ada ini ya, ada layar cPanel ya kan. Nah, tapi di satu sisi di Google Meet itu kita bisa juga share video conference Jamboard ya. Namanya Jamboard kalau dalam dalam ini ya, dalam Google Meet namanya. Jamboard, Jamboard namanya Pak ya. Namanya cara bacanya saya kurang paham juga. Harus pakai Jamboard itu atau gimana? Ya kita kayak punya papan tulis tapi virtual gitu ya. Kita bisa toretan gitu ya. Kalau teman-teman nanti punya apa namanya? Punya kelas virtual mungkin nanti bisa ya sama kayak kita di kelas kemudian kita nulisnya kan pakai spidol ya di papan tulis. Nah di sini kita bisa pakai uh, mouse pen gitu ya. Namanya apa mouse pen itu ya?
ya pakai storage space, jadi kita nggak perlu pakai ini, pakai apa namanya, pakai itu namanya pakai boot itu nggak ya. eh yang pertama kita akan coba akses dulu ke chat panelnya masing-masing. Kalau sudah sampai di sini silakan login ya. Kalau sudah sampai sini silakan login pakai akunnya masing-masing. Lupa Mas Sentot ya. Ntar saya tak kirim lagi ke Mas Sentot ya. Oh ya, lupa lupa semua. Ada yang masih ingat? Ya, kalau yang masih ada silakan dibuka ya. Kalau yang masih ada bisa dibuka saja. Oh, bukan, punyamu sendiri. Kan sudah dibuatin sendiri akunnya kan? Oh enggak. Ya ya. Ya ya. Cpanel. Sudah bingung belum? Jadi kan teman-teman kemarin kan kita sudah ini ya, sudah saya kumpulin dulu. Saya kumpulin beberapa informasi biar nanti teman-teman nanti ingat lagi gitu ya. Karena kemarin memang mungkin ada sebagian besar yang mungkin tidak merekod ya. Merekod tuh mencatatnya itu dengan ini, jadi mungkin ada yang kelewatan gitu ya. Jadi sini saya akan coba tulis lagi di bagian bawah. Sebentar nih saya tulis ya. Misalnya alamatnya Mas Aji Sugiharto. Mas Aji ada ya? Oh nggak ada ya, udah jangan yang Mas Aji ya. Jadi saya mau ambil yang punyanya Mas Akmal. Mas Akmal ya. Mas Akmal itu kan alamatnya ini ya, Akmal Basit Unugaidi kan. Nah ini kan, ini kan kosong. Nah untuk masuk ke cpanel ini teman-teman tinggal di belakang bawahnya, bagian belakang itu ketik cpanel gini. Nanti akan diarahkan ke sini. Jadi ini ada Akmal Basit Unuga. Gimana Mas? Iya, garis miring cpanel. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi alamatnya Akmal Al Basit Unuga ID titik 2 2083. Itu alamat cpanelnya Mas Akmal ya. Nah, kalau alamatnya Mas Bagus, alamatnya Mas Bagus ya ini. Mas Bagus kan. Nah, ini Bagus Penuntun ini kan. Nah, loginnya lupa ya. Ini Mas Akmal, Mas Basit, Mas Akmal, Mas Bagus, udah satu lagi siapa ya? Loginnya invalid. Sebentar. Saya fokus satu dua Ilham, Mas Ilham ada? Oh ya bentar, Mas Ilham itu ini saya kirim ya passwordnya ya. Mas Ilham itu saya kirim passwordnya. Ya, saya kirim ke mana ini? Ke WA. WA-nya saya belum punya ya. Bisa di WA saya Mbak Mas Ilham. Di chat aja ya, chat sini ya, chat ini ya. Oke. Nanti saya chat di sini nih, ini passwordnya Mas Ilham nih. Ini usernya. Bentar nih tak off dulu. Ini user, ini password. Itu ya Mas Ilham. Kemudian Mas siapa lagi ini? Mas Bagus, Mas Bagus, Mas Bagus, Mas Bagus ini passwordnya tak kirim. Mas Bagus.
Masih invalid. User passwordnya Mas itu tadi Mas apa? Mas Ilham atau Mas Akmal? Oh, invalid ya, sebentar. Mana? Kayak apa tampilannya? Nggak kelihatan ya? Oh iya, bisa di ini kan kameranya di HP. Apa barang-barang di laptop ini? Mas Akmal, eh midnya untuk prakteknya ya bisa ditunjukin sebentar nggak di kamera? Kayak apa sih tampilannya? Kameranya dihadapin ke layar bisa nggak? Mas bagus ya, bisa ya? Mas Ilham, Mas Ilham. Oh, tadi yang belum Mas Akmal ya? Oh, Mas Sentot biar sono. Ya, bentar, Mas Sentot. Mas Sentot ini, Mas Sentot. Oh, bukan. Oh iya betul itu udah masuk. Ini Mas Sentot. Yang belum bisa masuk siapa? Ya, sudah. Mas Ilham, Mas Akmal sudah belum? Udah ya tadi ya? Mas Akmal sudah, Mas Bagus sudah, Mas Sentot sudah. Mas Ilham sudah? Oh, Ilham enggak? Ini sudah ya. Nah, sekarang kira-kira tampilannya begini ya kalau kalau kita lihat di kayak gini Mas, alamatnya apa? Mas Sentot. Nah, satu alamatnya ini Sentot. Sentot tuh alamatnya kemarin itu waktu request tuh alamatnya ini Mas Sentot. Mas Sentot Duyarsono @unugaid. Iya, betul. Sentot Duyarsono Unugaid. Nanti garis miring C panel. Nih ya. Kalau sudah sampai semuanya sudah sampai halaman login dan berhasil masuk sesuai dengan akunnya masing-masing. Seperti ini misalnya ya. Saya PK 2000.unugaid, kemudian saya masukkan passwordnya. Ya, sehingga tampil seperti ini ya. Ada yang sama persis, ada yang ada ada tambahannya di depan ya. Site chat builder ya. Di sininya ya. Ada yang gitu ya. Tampilnya sudah kayak gini belum? Udah ya. Nah, sekarang dari tampilan ini kita akan ulangi kembali cara yang kemarin. Jadi di sini kita akan belajar lagi lah ya, biar berulang-ulang biar nanti biar lebih hafal itu ya. Lebih paham ya. Di halaman ini adalah akun akun cPanelnya teman-teman ya. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk latihan lah, latihan belajar bagaimana sih membuat website yang sederhana pakai WordPress gitu ya. Nah, setelah masuk di halaman ini, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah web dengan WordPress. Nah, kebetulan di cPanel ini ada fitur namanya WP Toolkit ya. Mungkin kalau nanti di perusahaan, kalau teman-teman nanti beli layanan hosting di tempat-tempat yang di luar sana mungkin lebih lengkap lagi ya, tapi ini di sini nggak selengkap itu, tetapi kita bisa memanfaatkan fitur yang sederhana ini untuk membuat website dengan menggunakan WordPress. Kira-kira tampilannya seperti ini ya. Jadi ada banyak fitur, teman-teman nggak usah memikirkan ini nanti fungsinya buat apa ya, nggak perlu ya. Yang penting yang dibutuhkan saja. Biasanya nanti hal-hal yang perlu dibutuhkan itu di bagian sini ya, di file manager, kemudian di database ini. Nah, kemudian kalau kita langsung mau buat bikin web pakai WordPress, kita nggak usah kemana-mana, tinggal klik aja ini aja, yang web toolkit ini ya. Nah, di sini kita klik yang web toolkit.
nanti akan muncul halaman seperti ini ya kira-kira ya. Nah, di sini kita akan memulai menginstal ya. Cukup klik install yang ini ya. Nanti akan muncul eh, progress begini, ada installation option ya. Ada beberapa isian yang perlu diisi, ada juga yang tidak perlu. Misalnya di sini kayak di bagian pertama ada installation path, itu di sini tidak perlu diisi apa-apa ya, dikosongkan saja. Kemudian di sini ada website title dan template, ini kita perlu sesuaikan. Website title misalnya mau saya isi BK 2024 misalnya. Isinya misalnya ini, atau kita mau fokus ke salah satu website, fokusnya ke sekolah misalnya ya. Ini adalah kita mau nyebutnya nama sekolahnya gitu ya, bisa ditulis di sini gitu ya. Dan ini nanti nggak usah khawatir kalau nanti kita ngisi di sini kira-kira bisa dirubah nggak? Bisa ya, nanti ketika save websitenya sudah jadi nanti bisa dirubah. Nah, kemudian plugin dan theme set ya, ini kita nanti pilih yang non dulu aja. Kita akan install kosongan, template-nya kita nggak nambahin apa-apa dulu lah, nanti kita nambahin belakangan. Kemudian website language ya, teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia kalau ada pilihannya ya, kalau enggak pakai Inggris juga boleh. Di sini saya akan coba pakai bahasa Indonesia ya, biar mungkin memudahkan kita untuk memahami. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini yang penting ya, jadi penting untuk diingat-ingat biar nanti ketika sudah install nggak bisa masuk ke administrator WordPress-nya, karena gara-gara di sini kita nggak inget-inget gitu ya. Nanti tolong diinget-inget ya di bagian sini. Nanti diingat-ingat username-nya apa. Kalau perlu disiapkan notepad untuk memaste gitu ya. Di paste usernya. Misalnya usernya saya mau kasih nama APK 2024 itu aja ya. Nah, kemudian passwordnya di sini ada opsi ya, ada opsi password rekomendasi generate ya. Ya, gimana Mas Entot? Ada tanyakan? Oh, nggak valid. Oh, coba saya lihat. Username-nya sudah sama persis diketik. Sentot Diwarsono usernya. Coba ya saya testing ya. Tuh berhasil. Gimana Mas? Ah, coba diulangi lagi. Coba ngetiknya mungkin kurang tepat mungkin. Coba ya. Ini saya sentot titik koma. Iya, enggak. Iya, diulang lagi. Mungkin ada karakter sebelumnya, mungkin spasi atau apa di tengah-tengah yang kosong itu juga bisa jadi pengaruh. Tapi ini sih coba saya kok copy dari itu, dari chat yang ada di Google Meet ini, saya coba masuk tadi. Di laptop atau di HP, Mas? Oh iya iya iya. Kalau di HP mungkin agak sedikit ini ya, effortnya lebih tinggi ya, karena mungkin kecil-kecil, jadi kalau masternya mungkin agak apa, kewalahan ya, perlu energi ekstra ya untuk memastikan kalau isiannya sama gitu ya. Ya kita tunggu dulu Mas untuk masuk ke cPanel. Yang lain ada kendala masuk ke cPanel, Mas? Oh ya, kalau yang sudah di tahap ini ya saya kembali ke sini ya. Ya ini kalau misalnya ini saya coba isi ya, misalnya saya mau isi passwordnya ini saya misalnya ya. Ini kan rahasianya masing-masing ya, disimpan ya. Nah, kalau sudah diisi passwordnya di email, bisa diisi emailnya masing-masing ya. Emailnya apa? Kemudian diklik install. Kalau sudah, kalau semua isinya sudah diisi seperti ini ya, ada nama judul websitenya apa, kemudian di sini kosongin ya, bahasanya sudah pilih, kemudian sudah ngisi username password. Dan ini yang ini adalah nanti digunakan untuk ketika nanti kita install WordPress selesai, nanti kita gunakan untuk login ya, yang ini ya, ya informasi username dan password yang di sini ya. Boleh silakan diisi alamat emailnya masing-masing.
Kalau sudah saya install ya yang ini ya. Nanti yang lain bisa melanjutkan. Mas Sentot sudah bisa? Oh, belum ya. Alamatnya coba di ini dulu. Coba jangan-jangan alamatnya salah ya. Coba ini dipastikan ya. Ini coba saya kirim ke chat ya, Mas. Alamatnya jenengan tuh ini ya. Jadi nanti salah masuknya gara-gara alamat. Biasanya nggak sama. Ini Mas Sentot, diklik aja itu. Itu diklik aja nanti biar nanti langsung ke halaman ini ya. Ya, Sentot di Warsono Nuga ID ya. Ah, dicoba lagi coba. Ya, yang tadi sudah sampai sini. Tinggal klik install ya. Nah, begini. Nanti ada proses installation, instalasi ya. Nanti ditunggu dulu sampai prosesnya berjalan selesai. Kita tinggal sambil ngopi boleh atau sambil minum kopi dulu, ini saya sambil minum kopi dulu. Ya, kopinya sudah dibikin belum? Ya, gimana? Ya harusnya sambil ngopi karena kan kita kelasnya daring ya, jadi lebih santai jadi sambil ngopi dulu. Mm-mm. Sudah bisa masuk Mas Entot? Oke. Ya, yang tadi langkah-langkahnya masih inget nggak? Langkah-langkah yang tadi misalnya install WordPressnya bisa masih inget nggak gitu? Install WordPress di tahap awal tadi. Nah, ya, jadi nanti dicoba dulu Mas, masuk dulu sudah. Nanti saya pandu. Teman-teman Mas Sentot ya, Mas Sentot ini masuk di sini kan, sudah ngisi ya. Sentot ini kan, saya lebih masuk ya. Kan di sini kan. Nah, di sini Mas Sentot tinggal pilih yang menu ini nih. Kalau di HP mungkin kalau di HP nggak kelihatan, di scroll ke bawah. Cari yang tulisannya WP Toolkit. Ketemu nggak? Ketemu ya. Nah, diklik ya. Diklik nanti terus kemudian ada dialog yang muncul nanti mana nih? Wah, mungkin karena nah apa munculnya? Dialognya ya. Jadi ya nanti di situ ada dialog yang muncul mana nih saya karena tadi sudah muncul dialog masih berwar ya. Oh ya karena mungkin dari semua sedang melakukan instalasi mungkin jadi lama. Dicoba lagi Mas. Di, nah ya silakan dilengkapi isiannya ya. Iya di betul kita nanti klik install ya di situ. Ya install klik. Ya kalau sudah diinstal klik. Nah, kalau sudah eh isiannya apa aja Mas? Coba dibaca. Ya. Ya itu dikosongkan aja ya karena nanti kita akan misalnya di tempat halaman utamanya Mas Sentot nih. Tinggal ya non. Boleh, boleh di Indonesia boleh, Inggris juga tetap nggak apa-apa. Tinggal nanti suka-suka bisa bahasa Indonesia, nanti dipilih bahasa Indonesia, dipilih bahasa Indonesia kalau pingin Indonesia. Ya, current yang terbaru. Ya, username ya di situ diisi username-nya Mas Sentot. Nanti Mas ya boleh diisi namanya. Kalau diisi username itu nggak boleh pakai spasi ya.
Usernya atau kemudian passwordnya itu nanti digunakan untuk login ketika websitenya sudah selesai install. Nanti itu nanti digunakan untuk login ke website. Ya boleh. Mm-mm. Passwordnya masing-masing ya, nanti dirahasiakan. Jangan. Iya, ya kalau yang di defaultnya emang dibikin susah karena biar aman gitu ya, aman dari si orang. Ya, gimana mas? Ya, password untuk WordPress. Gampang mas. Oh ya dari sana iya, karena emang untuk menjaga keamanan itu biasanya password itu harus mengandung unsur beberapa karakter ya. Ada angka, ada huruf, ada simbol atau karakter spesial namanya. Spesial karakter itu biar. Ya, yang lainnya diabaikan dulu aja, tinggal klik install aja. Emailnya sudah diisi belum? Email di kok isian email sudah diisi belum? Oh ya, itu diisi emailnya diganti emailnya Mas Sentot apa? Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau sudah install ya nggak apa-apa, tinggal diganti di nanti ketika sudah login nggak apa-apa. Bisa, bisa. Sekarang sudah di tahap ini, yang sudah selesai installation nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Tadi kalau yang sudah diklik juga. Nah, di sini di tahap setelah kita klik install dan selesai prosesnya, di sini akan muncul ada laporan kalau instalasinya sudah komplit nih. Nah, ya, ini kalau muncul seperti ini teman-teman tinggal klik yang no thanks ya. Nah, karena nanti kita akan melanjutkan instalasinya di belakang. Oke, di sini sudah. Sekarang kita login, itu login ke webnya ya, webnya sudah kita install. Itu kita klik yang tombol ini nih, yang login ini. Ini kalau kita klik nanti akan muncul tab baru di sebelahnya dan akan diarahkan masuk ke halaman WordPress admin. Nah langsung ke sini nih, namanya langsung ke sini. Sudah bisa semuanya belum? Masih loading, over. Ya. Atau kalau di bagian sini nih, ya di bawahnya gambar ada klik login. Ini kalau kita mau login. Ya. Kemudian berat ya. Ya mungkin mungkin karena sudah ya. Ya karena kita sedang juga sering melakukan komunikasi video ya, dan bisa jadi internetnya mungkin faktornya sudah cukup berat ya. Tam Start monitoring di mana itu? Sekarang posisinya di mana? Sudah. Tampil Tampilannya seperti ini bukan? Oh, yang kayak gini ya? Oh, ya ini kamu geser ke atas di sini nih. Di atasnya itu ada kayak gini nggak? Kan ada kayak gini nih. Nah, ini kita akan amati dulu yang pertama ya. Di sini kan ada tampilan yang pertama, ada tampilan login untuk kita login ke admin WordPress kita. Yang kedua adalah kita melihat tampilan website kita tuh kayak apa sih sebenarnya ya kalau setelah kita install. Kalau kita klik yang atas ini akan terbuka halaman web ketika kita melihat dari tampilan pengunjung gitu ya. Bukan administrator tapi sebagai pengunjung itu akan muncul seperti ini. Ini halaman pengunjungnya kalau melihat website kita. Ya misalnya Mas Sentot atau Mas siapa ini, saya coba buka punyanya Mas Akmal ya. Nah, kan seperti ini Mas Akmal ya. Nah, ini kemudian ada lagi Mas Bagus misalnya, Mas Bagus. Kayak apa Mas Bagus? Nah, sama kan ya, ini Mas Bagus. Kemudian Mas siapa ini? Mas Sentot nih, Mas Sentot nih kalau saya buka gininya, ini saya buang gitu ya. Nah, kan muncul gini nih kan punya Mas Sentot nih kan. Jadi saya sudah punya 3 temen nih. Mas ini Mas Sentot, Mas Akmal. Ini Mas Bagus. Ini Mas Sentot ya kan.
Yang belum Mas Ilham ya, Mas Ilham. Wah, sih muter-muter. Mas Ilham nih. Ya ini saya, iya ya mungkin karena kita sedang meeting bareng sih, jadi ya Mas Ilham sudah ada ini Mas. Nih, Mas Ilham sudah nih, Mas Ilham. Tuh, kelihatan Mas Ilham, Mas Sentot, Mas Bagus, ya kan sudah ada semuanya nih kan. Nah, kita sekarang sudah, ya di tab saja. Kalau dari sini, kalau dari halaman ini, teman-teman tinggal klik yang ini nih, new tab, open new tab, kelihatan ya. Nah, ini kalau diklik nanti akan muncul. Nah ini ya, ini tampilnya seperti ini ya. Nah, ini tampilan kalau kita dari sisi pengunjung ya. Jadi kalau pengunjung melihat website kita ya, pertama ketika kita baru bikin web dengan menggunakan WordPress ya isinya seperti ini, masih masih standar ya, isinya hanya pakai template bawaan gitu ya. Nah ini ya kayak gini ya. Ya nah apa ini karena kebetulan Mas Ilham itu kemarin saya kelupaan ini di bagian provisioning HTTPS nya belum selesai, nanti saya coba perbaiki nih nanti di bagian sini Mas. Dengan kalau kalau masih kayak gitu ya, sebentar saya tunjukkan ya. Mas Ilham, ini khusus untuk Mas Ilham ya, jangan yang lain tidak perlu diikuti caranya karena yang lain tidak punya problem yang sama dialami oleh Mas Ilham ya. Jadi untuk khusus Mas Ilham, Mas Ilham silakan diperiksa di sini di bagian SSL SSL TLL status ya, diklik. Bisa ulangi lagi. Mas Ilham, ini khusus Mas Ilham bukan yang lain. Nanti kalau Mas yang lain sebetulnya nggak memerlukan ini karena ini yang mengalami kendala yang ini Mas Ilham. Mas Ilham Arifin ini karena ada SSL yang belum valid ya. Oh iya ya udah apa dimasukin lagi. Nggak apa diulangi lagi saja nggak apa. Masuk lagi masih ingat kan? Nah di bagian sini ya dilihat dulu, dicek dulu. Nanti pastikan sudah hijau gini. Invalid Mas Ilham Ilham Arifin Unuga usernya. Ilham Arifin. Sebentar saya cek dulu di bagian. Sudah. Kalau sudah, sini di depan sini ya, pilih menu yang SSL TLS status ya di sini. Nanti TLS status. Sudah sampai sini? Sudah. Nah, sudah. Mas Ilham lihat kayak gini nggak di bagian atas sendiri yang paling atas ada warna hijaunya belum? Yang di bagian awal di mas halaman TLS status itu ada nama domain utama kita Mas Ilham Ilham Arifin, itu ada hijaunya nggak di sebelah kirinya?
Oh nggak ada ya, sebentar saya cek dulu di sini. Mungkin itu biasanya butuh beberapa menit sih, nanti dia berubah jadi hijau. Jadi itu adalah sebuah simbol untuk mengidentifikasi bahwa alamat kita itu sudah menggunakan sertifikat eh, aman ya, sertifikat SSL ya, atau secure shell, secure, bahwa HTTP alamat domain kita itu berjalan di HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol yang secure. Itu biasanya akan menjadi ini ya, salah satu parameter yang dirujuk oleh Google agar pengunjung itu berada di tempat yang aman gitu ya. Artinya informasi user atau password yang kita buka melalui website yang ada SSL-nya itu sudah dienkripsi gitu. Ketika ditengok oleh orang lain atau orang yang berada di balik layar kita itu nggak tahu isi passwordnya gitu. Itu salah satu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi di browser, itu menggunakan protokol HTTPS. Nah, salah satu fungsi fiturnya yaitu dengan ada simbol hijaunya, itu memastikan bahwa ketika diakses itu informasi yang kredensial akan dienkripsi gitu. Tapi itu nggak masalah mas, nanti itu akan hijau dengan sendirinya, hanya karena faktor timingnya aja belum pas gitu. Biasanya ada waktu sekitar 1 sampai 30 menit sih, paling lama gitu, tergantung providernya. Tapi rata-rata di 15 menit itu sudah hijau sendiri. Jadi kalau yang terpenting ketika tampilannya masih masih seperti ini, misalnya ya Mas Ilham, kemudian kok belum berhasil misalkan ya, masih belum hijau, bisa coba cek di sini ya. Kalau belum hijau, saya bantu cek ya mas ya. Nah ini kan belum bisa ya, ini diklik saja terus kemudian di run auto SSL ya, nanti dia akan melakukan sinkronisasi untuk membuat sertifikat SSL untuk websitenya. Mm-mm. Oh gitu. Oh, nggak apa nggak apa nggak apa. Yang penting ada salah satu yang utama ini yang udah hijau. Kalau yang ini sama yang lainnya itu, ini juga bisa sih yang ini, tapi nggak apa-apa, yang ini nggak pakai www nggak apa-apa. Jadi kita nanti aksesnya langsung ke alamat webnya ya, nggak perlu nambahin alamat www di depannya ya. Nah udah hijau tuh. Oke. Oh, siapa ini? Oh iya, sudah paham ya. Ya, oke. Ilham Arifin gitu ya. Ya, nanti Mas, siapa ini yang baru masuk? Mas Aji. Mas Aji sudah bisa masuk belum Mas Aji? Oke, ya ya nanti. Oh ya udah, nanti ngikutin dulu lah. Nanti ngikutin teman-teman ya yang sudah ya. Nanti kita sudah sampai tahap ini, nanti Mas Aji bisa mengikuti. Kebetulan ini juga saya recording sih, nanti bisa Mas Aji bisa melihat recordingnya, boleh. Gitu ya. Untuk sementara Mas Aji bisa ngikuti dulu yang berjalannya Mas ya. Oke. Sambil dipahami, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung ikut tanya juga nggak apa-apa gitu ya. Di sini sudah ya, tadi kita sudah membuat sebuah web pakai WordPress dan sudah menghasilkan sebuah halaman awal untuk website kita yang WordPress seperti ini. Dan ini tampilannya. Ini saya yang sedang saya buka adalah tampilan ketika dilihat oleh pengunjung. Jadi ya seperti ini saja ya, kita nggak bisa ngedit dan sebagainya karena posisinya di sebagai pengunjung. Dan yang ini adalah sebagai admin ya. Jadi
Ini adalah halaman dashboard kita ketika kita masuk sebagai admin sebuah website sekolah atau website yang kita bikin dengan menggunakan WordPress ya. Di sini ada ucapan selamat, kita tutup saja ya, anggap saja sudah terima kasih gitu ya. Kemudian di tahap selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah yang pertama kita atur di pengaturan di sini di umum. Di sini kita bisa nambahin lagi, misalnya saya mau nambahin sekolah kita namanya BK 2024 misalnya, ini nama website saya. Kemudian slogannya adalah maju tak gentar misalnya. Gitu ya. Maju tak gentar membela yang benar misalnya. Oh, yang bayar ya. Sudah ganti ya. Ya gitu ya. Maju tak gentar membela yang benar. Kemudian ini ada icon site itu untuk ini ya. Kalau kita lihat di sini, icon site ini kalau kita isi, ini nanti akan mengganti gambar yang di sini nih, di kotak-kotak ini. Jadi kalau kita mau gantinya biar nggak biasa saja ya. Misalnya kalau yang ini kan di sini hijau ya, ini gini. Ya. Ini kalau kita tambahkan ikon di sini, maka nanti yang di depan sini akan berubah gitu. Jadi kalau misalnya contoh saya tambahkan ikon ya, saya ambil dari komputer saya, misalnya saya mau ambil di picture aja. Saya mau ambil ikon mana ya? Bentar, saya ambilkan ikon untuk, nah misalnya ini deh. Nah, ini ikonnya saya sudah ambil dari komputer saya. Nah, kemudian saya gunakan ini. Nanti ada pilihan untuk cropping, saya klik saja. Begitu, maka nanti kalau kita simpan ya di bagian sini saya simpan, maka nanti otomatis di ikon kita yang di sebelah sini sudah berubah ya, yang ini ya. Nah, ini fungsi dari ikon site ya. Untuk selanjutnya yang perlu kita rubah adalah di bagian zona waktu ya. Di zona waktu ini kita atur waktunya biar sama dengan waktu kita. Karena kita berada di Indonesia, kita bisa pilih negara kita yaitu Jakarta ya. Nah, ini time zone. Jadi waktu di dunia itu kan beda-beda ya, ada yang beda 4 jam, beda 2 jam. Itu salah satu pemindahnya di sistem itu menggunakan zona itu ya. Di kita karena di Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona ya. Zona GMT plus 7, GMT plus 8, dan GMT plus 9. Jadi kalau yang ada di Makassar, Sulawesi itu maka pakainya GMT plus 8. Kalau yang ada di Indonesia Timur maka pakai GMT plus 9. Begitu kira-kira. Nah, sekarang kita karena berada pakai di Jawa Tengah, kita pakai zona waktu yang Jakarta. Zona waktu Jakarta itu sebenarnya sama dengan GMT plus 7 ya. Kalau di sini kita bisa pilih yang Jakarta atau bisa pakai pilih yang GMT yang ini. GMT UTC plus 7 ini sama ya, zonanya waktu sama. Nah, di zona universal kalau yang di depan sini ini ada universal ya. Ini adalah zona waktu di GMT plus 1. Ada di Greenwich, Jerman sana ya. Jerman atau mana ya namanya, Greenwich ya. Titik zona waktunya di sana. Nah, kita bisa pakai UTC plus 7 atau bisa pilih nama kota di wilayah negara ini. Kita pilih yang Jakarta, ini sama ya. Ini sama GMT 7. Kalau sudah kita simpan. Nah, maka nanti di bagian bawah ini akan ada pilihan, ada informasi waktu. Jadi waktu universalnya itu jam universalnya sudah jam 13.45, tapi waktu lokal kita adalah jam 20.45. Jadi karena kita ada zona waktunya pakai Jakarta, maka yang sekarang itu yang digunakan waktu yang ini. Itu ya. Ini digunakan ketika nanti kita akan membuat formulir atau ujian, itu kan ujiannya itu pakai jam kita ya. Misalnya ujiannya hari Senin jam 19.30 ya. Kalau kita lupa nggak nyeting waktu, nanti orang pakainya jam waktu universal, jadi salah jam itu. Jadi kalau kita lupa menggunakan waktu yang lokal, maka bisa jadi orang yang lolosin nggak sama ya. Kenapa begitu? Karena bisa jadi hosting tempat kita naruh web itu lokasinya tidak sama dengan lokasi kita berada. Jadi kalau web server itu kan biasanya ada ditaruh di Jakarta, ada di Singapura, itu kan dia menggunakan waktu-waktu yang
universal, pakai pakai standar waktu universal, namanya pakai GMT, standar untuk mengukur waktu mana yang mau dipakai. Jadi kalau kita sebagai misalnya servernya ada di Singapura, tetapi kita install untuk website orang di Amerika, maka kita harus pakai jamnya yang Amerika, karena biar nanti waktunya sama ketika dia buka, waktu yang di website sama dengan waktu yang mereka lihat di jam tangannya mereka gitu, jadi sama gitu ya. Di sini tidak terlalu penting, tapi itu buat pengetahuan kita ketika menyeting sesuatu. Ini adalah salah satu fiturnya yang untuk mengatur kapan kita untuk menyesuaikan waktu yang tepat untuk pengunjung kita. Kemudian format tanggal. Nah, format tanggal itu ada beberapa pilihan ya. Kalau di Indonesia kan formatnya tanggal, bulan, tahun ya. Nanti bisa dilihat ya. Ada D, M, Y. Jadi yang ini nih. Date, month, years gitu ya. Ini hanya penanda aja biar kita mudah melihat kalau oh ini maksudnya adalah tanggal 4 bulan 6 gitu ya, biar nggak salah baca gitu kan. Kalau kebalik kan bisa repot. Tanggal 6 bulan 4 kan bukan itu maksudnya. Yang benar adalah tanggal 4 bulan 6 ya kan. Dan format waktu ya, format waktu itu bisa yang pakai PM, ada yang bisa pakai yang full time, jadi pakai 20 13 ini ya. Saya pilih yang pakai ini ya. Ini bebas ya, ini hanya pengetahuan kita. Ada beberapa pilihan waktu untuk kita lihat nanti pakai apa ya. Ya ini kalau sudah kita simpan. Nah, tadi yang saya tunjukkan adalah hanya untuk memberitahukan kita bahwa ada beberapa pengaturan yang perlu kita ketahui untuk mengerti bagaimana sih website WordPress ini ketika berjalan. Itu ada beberapa parameter yang perlu kita kenal. Ada parameter ikon, ada parameter untuk mengatur waktu, bahasa itu ya. Jadi kalau tadi lupa nyeting bahasa Indonesia di waktu instalasi, bisa di sini ya. Nanti kalau yang pengen ganti ke Inggris lagi, tinggal pilih ke Inggris gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang diminta bikin web sama orang Amerika, ya tinggal ganti aja pakai bahasa Inggris, mereka pasti bisa tahu gitu ya. Di sini tahapan awal ini sudah cukup. Ada yang tanyakan di tahap ini? Aman ya di sini ya. Kalau sudah, saya kembali lagi ke bagian depan di website kita. Oh, gagal masuk. Gimana? Di halang Oh ya, ke halaman yang cPanel atau yang website? Oh, cPanel. Diulangi lagi coba. Ya, diulangi lagi ya. Mungkin kelupaan klik ya. Ya. Kalau yang misalnya lupa nggak masuk, itu kita bisa nggak Pak langsung masuk ke website kita tanpa harus masuk ke cPanel? Bisa. Yang penting kita ingat ya. Jadi kalau misalnya ini kan tadi saya masuk ke websitenya kan pakai pakai dari sini ya, dari cPanel kan ya. Nah, sebenarnya tanpa harus kita buka cPanel bisa juga langsung masuk ke web kita tanpa harus ke cPanel dulu. Jadi misalnya kalau saya posisinya, misalnya saya posisinya sedang keluar nih, sedang logout ya, misalnya kayak gini. Ini kan saya sudah logout nih. Jadi kalau saya di sini, ini kan sebagai pengunjung nih, saya nggak bisa ngedit karena posisinya sudah keluar. Nah, kalau mau login ke WordPress itu kita juga bisa langsung ke WordPress, tidak perlu harus ke cPanel. Jadi tinggal teman-teman tinggal buka aja di halaman webnya, kemudian Anda ketik garis miring, kemudian ketiknya WP admin gini. Nah, maka nanti akan muncul halaman seperti ini, halaman login WordPress ya, bukan halaman login cPanel ya. Nanti tinggal ketikkan alamat informasi user akses kita. Tadi kan sudah bikin ya di awal ya. Namanya saya kan waktu tadi bikin kan ini ya, BK 2024. Kemudian passwordnya sudah saya ketik tadi pakai ini password saya sudah saya ketik. Tinggal klik log masuk gitu. Maka bisa langsung masuk ke sini gitu. Jadi ketika sudah kita berhasil install WordPress, teman-teman nggak perlu harus ke cPanel lagi untuk masuk ke WordPress, tidak perlu ya. Cukup teman-teman tinggal ketik aja web admin, nanti akan diminta untuk memasukkan user password kita yang tadi kita isi pada saat instalasi WordPress. Nah, halamannya sama kayak gini. Jadi nanti ini yang mungkin di share ke teman-teman kalau teman-teman ada di sebuah lembaga, sekolah atau yang lain. Ini yang nanti teman-teman sharekan ke teman-teman yang lain kalau ingin sama-sama membangun, edit atau mengcustom kembali halaman websitenya. Nah, nanti teman-teman bisa ngatur siapa aja yang boleh akses website ini. Ya, nanti bisa lihat di menu pengguna di sini ada di sini ya. Nanti kalau teman-teman mengelola di sebuah sekolah atau uh, bisnis ya, nanti bisa menambahkan user lain agar ikut bisa membantu menambahkan konten di web ya. Misalnya bisa
yang bagiannya nulis artikel, yang bagiannya nanti bikin desain, jika bikin promo. Misalnya kalau di sekolah kan ada yang nanti tugasnya di bagian PMB Pak, oh ya nanti bisa dia bikin flyer kan, nanti ditaruh di web biar nanti tampilnya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin pengguna baru gitu ya. Nanti tambah pengguna baru, namanya siapa, emailnya apa, nama depannya ada enggak, nama belakangnya ada enggak, kemudian situs webnya apa, kemudian diatur perannya sebagai apa. Nah, ini ada pelanggan, kontributor, penulis, sama administrator. Nah, kalau pengennya nambahin administrator ya nanti tinggal pilihnya administrator, editor, atau penulis. Nah, ini masing-masing fungsinya beda-beda ya, menunya beda-beda. Kalau yang full bisa melihat seluruh menu yang ada di sini, maka pilihnya administrator. Tapi kalau nanti peran usernya dia hanya cukup bisa nulis aja, bisa ngisi berita konten, maka kita pilih privilege-nya perannya sebagai penulis, jangan sebagai administrator ya. Cukup dikasih penulis. Nah, atau yang dia bisa nulis sama ngedit-ngedit Pak, oh ya maka nanti pilih yang editor. Editor ini dia bisa sekali tidak hanya bisa nulis artikel atau post berita, dia juga bisa ngedit, memperbaiki edit yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan yang lain, dia bisa ngedit. Pilihnya editor. Nah, biasanya kalau dalam sebuah lembaga kampus atau lembaga pendidikan itu biasanya akan dibagi beberapa peran. Ada yang tugasnya sebagai nulis tok, ada yang edit, ada juga nanti juga yang sebagai kontributor. Misalnya ini nanti ada di sekolah misalnya di tingkat SMA ada yang kegiatannya mading misalnya atau majalah digital ya misalnya. Itu nanti bisa diberi akses sebagai penulis. Nanti dia siswa nanti bisa nulis di websitenya sekolah, tapi ketika nulis itu nanti bisa kita revisi, bisa kita edit, perbaiki. Oh, ini artikelnya belum sesuai misalnya, oh ini perlu ada tambahan improvisasi, nanti bisa diedit kembali. Atau bisa juga dipilih kontributor. Kontributor ini dia nanti bisa nulis tok, nggak bisa nambahin gambar-gambar tambahan, tuh nggak bisa, hanya bisa nulis saja teks gitu ya. Nanti bisa ditambahi oleh editor untuk melengkapi gitu. Nah, ini nanti bisa kolaborasi ya. Jadi dalam sebuah website itu biasanya ada banyak peran yang nanti akan terlibat di sini. Ya, jadi fungsi pengguna itu salah satunya adalah itu. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh masing-masing peran dari user ini dengan mencoba-coba sendiri. Nanti latihan yang mencoba menambahkan user satu misalnya sebagai editor gitu ya, satu lagi bikin sebagai penulis. Nanti dicoba login pakai akun itu kayak apa tampilannya, nanti bisa diamati. Oh, ini fungsinya hanya ini aja yang tampil, jadi gitu ya. Gitu kira-kira ya untuk fungsi dari pemanfaatan pengguna di fitur WordPress ini. Dari sini ada yang tanyakan di menu pengguna? Aman ya? Aman. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan nih kita yang kemarin kita nyoba ya. Jadi di sini kita akan coba ke fokus ke bagaimana mendesain yang lebih menarik ya. Jadi kita akan memanfaatkan fitur template di WordPress yang paling gampang ya. Di sini kita akan coba klik menu tampilan ya. Kalau kita mau mencoba menerapkan template yang baru ya, di tampilan teman-teman akan melihat tampilan template pilihan yang ada ya. Nanti teman-teman bisa coba yang sudah ada atau mau nambah baru juga bisa. Nah, ini adalah template yang sudah ada di website kita yang baru dibikin. Jadi kalau kita baru install WordPress baru, maka ada dikasih 3 pilihan template yang ada. Ini template sederhana ya, nanti bisa diedit kembali ya. Kalau mau ganti-ganti bisa tinggal klik aktifkan gini ya, maka otomatis halaman website kita akan otomatis berubah ya. Ini kalau kita lihat jadi seperti ini ya. Kalau kita rubah lagi ke yang ini, maka nanti begitu kita buka lagi di sini, kita refresh, sudah berubah. Begitu kira-kira kalau kita mau mengganti template atau tampilan sebuah website kita. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan nambahin template yang lain yang selain 3 ini ya, yaitu kita pilih tambah theme baru di sini di bagian atas. Nah, di tambah baru di sini nanti ada beberapa tema-tema yang banyak pilihannya ya. Nanti bisa pilih, teman-teman silakan pilih sendiri mana yang paling suka gitu ya. Kalau nanti nggak suka tinggal diganti lagi aja, karena kan ini masih latihan. Nanti kalau yang sudah untuk produksi lah, nanti tinggal jangan harus dipastikan, karena tiap sebuah website sering ganti tema juga membuat pengguna bingung nanti ya. Ini kemarin ada di sini menunya kok hilang tiba-tiba. Ini juga perlu diperhitungkan ya. Nanti kalau sudah punya tema yang paten ya jangan sering-sering dirubah. Sebaiknya pakai tema itu untuk menunjukkan identitas kita atau karakter kita gitu ya. Nah, di sini saya akan coba pilihkan. Kita di sini akan mencoba menerapkan tema dari
yang disediakan oleh WordPress-nya. Di sini ada tema Astra yang sering saya pakai tuh Astra ini. Ini kita pilih, misalnya saya mau pilih ini nih ya. Kita tinggal pilih ini, kita klik pasang. Ya. Nanti di proses ini WordPress akan mendownload template yang ada di penyedia, kemudian disimpan di server, kemudian baru di apply gitu ya. Ini sedang proses mendownload dulu di penyedianya ya, di Astra. Ya, kalau sudah klik aktifkan. Klik aktifkan. Nah, maka statusnya di sini ada berubah menjadi terpasang ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di halaman depan, kalau kita buka dari halaman depan, kita refresh begini, halamannya sudah berubah jadi seperti ini tampilan template Astra ya, yang pertama kali. Jadi kita belum ngapa-ngapain, Astra itu masih default seperti ini, tapi kita bisa nambahin lagi nanti setelah ini ya. Setelah tadi kita klik Astra ya, di Astra itu ada beberapa modul yang bisa membantu kita membuat sebuah website itu dengan lebih cepat gitu ya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan beberapa fitur. Kita klik menu Astra di sebelah sini. Kemudian di sebelah kanannya ada beberapa plugin yang perlu kita tambahkan. Yaitu yang pertama adalah Spectra. Ya, di sini ada tombol Spectra, kita klik install dulu Spectranya. Spectra ini semacam pick builder ya, untuk memudahkan kita mendesain halaman lebih mudah, kayak nambahin ikon, nambahin gambar, itu jadi lebih interaktif, lebih gampang. Di gampang itu maksudnya adalah bentuknya sudah visual ya, tidak lagi edit code teks gitu ya, yang mungkin memudahkan kita untuk menginisiasi kalau ini adalah maksudnya apa gitu ya. Kalau sudah kita tambahkan Spectra, yang berikutnya kita klik di starter template di sini. Oh, ada loading lagi ya. Nah, di bagian Astra tadi ya, di bagian starter template ini kita klik. Nah, di starter template kita install starter template ya. Starter template inilah kita akan mencoba mengambil contoh template satu set web yang berisi home, kemudian menu-menu yang lainnya itu sekaligus. Ada hubungi kami, itu kan biasanya kalau sebuah website itu ada beberapa menu yang umum ya, misalnya ada halaman utama, ada halaman profil, ada halaman produk, halaman hubungi kami gitu ya. Nah, di starter template ini memungkinkan kita membuat satu set halaman sebuah website secara lengkap ya. Nah, di Astra itu sudah menyediakan contohnya, nanti tinggal kita install, kemudian kita coba gitu ya. Nah, sekarang kita coba install modulnya untuk kita terapkan di template Astra ya. Ini kita klik saja. Nah, ini kebetulan saya pilih yang template Astra ya. Nanti teman-teman bisa coba template yang lain, bisa jadi berbeda aturan mainnya ya, karena bisa jadi ada beda ya. Ada beberapa modul yang lebih bagus lagi ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri mana yang menurut teman-teman paling enak, paling mudah, dan paling gampang, atau paling sesuai dengan karakteristik tempat web yang teman-teman mau bangun gitu ya. Nah, setelah kita sudah menambahkan modul pada template Astra yang sudah kita pilih tadi ya, dan sudah mengaktifkan beberapa, nah sekarang kita ke sini ya, saya kembali ke sini. Ini saya close dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan template 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 untuk satu set website ya. Ke sini ke starter template. Nah, kemudian di sini kita ada dialog, sebuah tampilan untuk memasukkan satu set template itu ke dalam set kita ya. Jadi ada dua opsi, yang pertama menggunakan AI, yang kedua pakai standar ya. Kita pakai yang standar saja, yang full with template ya. Saya klik yang ini. Nah, kemudian kalau yang khusus seperti ini saya tinggal klik dismiss ya. Kita nggak pakai yang AI dulu, kita pakai yang block editor namanya. Kemudian di sini kita pilih yang sesuai bidang. Misalnya saya mau pakai yang online course gitu ya. Nanti teman bisa pakai yang misalkan bidangnya tentang
jual beli ya bisa pakai yang bisnis ya, misalkan atau transportasi atau bisnis apa elektrik ya, personal care misalkan bikin apa yoga yoga tinggal dipilih mana yang paling suka. Nah di sini kan ada beberapa kan, jadi Astra itu kan template yang juga mau menjual gitu ya, ada yang dia juga jualan juga ya. Jadi kalau yang ada tulisannya premium maka nanti kalau kita mau pakai dia kita diminta untuk membayar gitu ya. Ya kalau kita nggak mau pakai yang berbayar kita pakai yang nggak ada premiumnya, yang kayak gini nih kita nanti nggak perlu bayar. Misalnya saya pilih yang gratis lah gitu ya, saya mau pilih yang tema-tema yang sederhana saja. Kemudian saya pakai mana ya sederhana banget. Sudah nyoba ya? Oh ya boleh, silakan dicoba-coba. Saya nunjukin contoh yang sederhana dulu ya, yang ini nanti teman-teman bisa explore lebih jauh. Saya coba yang mana ini yang gampang. Ya biasanya kalau semakin banyak apa namanya image yang diterapkan jadi lama. Tapi nanti teman-teman coba, ini kan karena posisi internetnya teman-teman kan lagi pakai buat meeting juga ya, mungkin juga pengaruh juga koneksi yang internet yang dipakai itu, mungkin bersamaan dengan komunikasi seperti ini jadi berat ya. Nanti bisa dicoba ketika sudah selesai ya, selesai meeting, nanti teman-teman bisa dicoba dengan cara yang berbeda, mungkin jadi berbeda juga ya. Ini saya coba pakai yang ini nih, coba ya online course ya. Ini. Kemudian saya coba nambahin logo, misalnya saya klik logonya di sini. Ini loading dulu. Ya, ini saya tambahin logonya misalnya ini deh. Oh, yang ini nih. Kemudian saya pilih. Kemudian template fontnya, misalnya saya pilih yang Popin. Kemudian pilihan warnanya saya pakai yang ini ya dulu, oke, nggak apa-apa. Dan saya pilih continue. Pada fitur yang lain mau saya tambahkan, saya continue aja. Ada plugin yang dibutuhkan, saya di sini nanti saja saya pilihkannya. Kemudian di sini saya pilih submit dan build aja. Ini sedang menyiapkan, membangun beberapa satu set tema sama kelengkapannya ya, dari formulir, plugin sama halaman-halamannya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa coba dengan pilihan warna yang lain ya, nanti bisa dilihat. Saya sambil lihat teman-teman yang sudah bikin ya. Saya refresh ya. Nah, ini sudah yang Mas Bagus. Nah, udah jadi nih musik inspiration misalkan. Ini Mas Sentot. Belum. Mas ini siapa nih? Mas Ilham ya tadi ya. Ya ini Mas Ilham sudah jadi belum? Oh sudah di sini. Mas Aji tadi. Tadi Mas apa Aji ya? Mas Aji. Oh ya. Ya oke nanti. Ya nanti di ya nanti bisa dicoba. Nanti kalau sudah, oh Mas Aji Sugiarto apa alamatnya tadi ya? Mas Aji Sugiarto itu alamatnya Aji Sugiarto kok. Oh iya bener. Sudah ya. Oh iya ya sudah betul ya. Saya lupa aja namanya. Ngetik alamatnya mungkin tidak sama ya. Ini ya masih jauh, nanti bisa dicoba. Ya ini kalau sudah, nah ini Mas Akmal belum ya, belum memilih tema ya. Nah ini mana nih? Nah ini sudah selesai ya, selesai ya. Kalau sudah saya coba refresh nih, yang tadi sudah selesai instalasi ya. Ini kan karena lama-lama, saya refresh dari sini ya. Nah maka sudah bisa kita lihat nanti. Nah begitu ya kira-kira tampilannya kalau sudah selesai instalasi Astra beserta template pendukungnya.
ya lumayan lah, kita sudah bisa melihat tampilannya, mudah dilihat ya, ada home, kemudian course, about, instruktur gitu ya. Kalau di sekolah mungkin ini sudah mewakili ya, ada tentang kita, kemudian ada nama gurunya, kemudian pricing FIQ nanti bisa diganti, misalkan biaya, informasi biaya gitu ya, ini saya diedit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada halaman hubungi kami, ini kan biasanya penting dibutuhkan ya. Nah, hubungi kami di mana, itu kasih alamat, ada nama alamatnya, kemudian di mana ada gambar petanya, kemudian kalau dia mau tanya dulu bisa ngisi di sini gitu. Nah, itu kan di sini yang kuning-kuning ini bisa diganti tombol untuk misalnya kalau di sekolah bisa digunakan untuk PMB-nya gitu. Ini untuk halaman ke PMB lah, nanti kita bisa bikin itu ya. Nah, gitu ya. Ini kira-kira halamannya kalau sudah kita bikin dari starter template bawaannya Astra. Nah, kalau sudah begini selamat, kita pilih ke dashboard untuk nanti bisa kita sesuaikan ya. Karena ini kan masih masih ini ya, masih bawaan ya. Jadi bunyinya ya masih education open to the mind. Jadi nggak ada hubungannya sama sekolah yang kita bikin. Misalkan nama sekolahnya adalah sekolah kita BK 2024, kan masih belum bunyi bunyi gitu kan, belum ada nama-nama kayak gitu. Makanya nanti tinggal diedit saja. Nah, sekarang kita coba cara ngeditnya gimana sih Pak? Nah, cara ngeditnya teman-teman bisa pilih beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa dengan cara buka halaman webnya begini ya. Kemudian posisinya pasti sudah login dulu nih, posisi sedang login ya. Teman-teman nanti tinggal pilih edit di sini nih, depan atasnya ini ada nggak edit laman namanya, edit laman. Nah, atau kalau nggak dari sini nggak bisa atau nggak muncul, atau cara yang kedua itu kita bisa dari sini, dari halaman dashboard kita bisa pilih ke menu laman atau halaman. Nanti di sini kita pilih halaman mana yang mau kita edit, misalnya halaman home. Kita bisa edit di sini. Kita klik sunting gitu ya. Sunting itu bahasa Inggrisnya edit gitu ya. Bukan stunting ya. Nah, di sini kita nanti bisa rubah. Oh, bentar. Oh, bisa saya laptop saya Lola ini ternyata. Nah, ini di halaman pertama kali kita edit nanti ada semacam info gitu. Editor WordPress yang dipakai itu menggunakan editor blok namanya. Ini kita berikutnya aja untuk melihat apa aja yang baru, kemudian berikutnya dan mulai kita edit. Nah, di sini kita bisa edit secara bebas ya. Misalnya kita mau ganti nih nama yang di depan sendiri, ini kita ganti. Nah, kita bisa edit sendiri langsung, misalnya kelas BK 2024. Misalnya kalimat pendukung lainnya ini misalkan hidup apa namanya? Semakin tinggi pohon apa? Semakin tinggi apa? Anginnya. Semakin kencang ya. Makin kencang angin. Gitu kira-kira ya. Oh, sudah saya perbarui. Sudah, kalau sudah diperbarui teman bisa lihat hasilnya, klik yang ini nih, lihat halaman. Kalau pengen lihat hasilnya kayak apa? Oh, sudah berubah. Oh, sudah berubah ya. Gampang ya? Iya, gampang ya. Nanti coba lihat punyanya Mas Akmal, udah berubah belum? Ya dicoba ya, nanti dicoba Mas ini Mas Bagus sudah belum? Nanti dicoba-coba dengan tema yang lain ya, nanti yang paling suka yang mana. Nah, ini nanti bisa dicoba lagi Mas Sentot. Ya, nanti ini contohnya ya, contoh editnya begitu kira-kira. Jadi yang pertama kita bisa mengedit halaman yang ada ini dengan mudah dengan menggunakan WordPress. Nanti yang di sini nanti bisa diganti-ganti ya. Tentu yang lain, yang ini bisa dirubah, tentu yang lain bisa dirubah ya. Nah, ini tinggal caranya sama dengan cara tadi. Jadi kita bisa edit dari sini ya. Ini ya. Saya left. Atau yang kedua, kita pakai cara yang kedua itu kita bisa ngeditnya dari halaman. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat halamannya, kemudian kita pilih edit di sini. Ini juga sama fungsinya, mengedit halaman yang kita pilih. Nah,
Ini kalau kita ya di sini nih. Jadi kita bisa juga ngeditnya dari sini. Ini kita sudah buka yang halaman hubungi kami misalnya nih, kontak ya. Halaman kontak. Ini kita mau ngedit yang ini. Maka kita tinggal klik yang halaman atasnya ini ada tombol edit halaman. Ini kita klik saja edit. Nah, maka otomatis ini akan mengedit halaman yang sedang kita buka. Nah, gitu. Langsung begini nih. Oh iya ya, bisa kebuka ya. Misalkan di sini diganti get in touch itu diganti misalnya apa ya? Hubungi ya. Oh, Mas Aji. Oh iya ya, nggak apa. Nanti silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Oke, oke. Misalnya kayak gini ya, di kontak mau kita ganti hubungi kami. Misalnya di kalimat pendukungnya kita bisa bisa sesuaikan misalnya. Biasanya kalimatnya kalau untuk hubungi kami tuh enak, misalnya kita ngopi sama. Kami juga suka kopi. Jika kapan ada waktu misalnya, tuh kita ngopi bareng. Hubungi kami gitu ya. Nah, nanti di sini kasih keterangan juga yang lain, yang lebih menarik ya. Janjian kopi, kopi bareng bisa datang di alamat kami di sini. Nah, dikasih tahu alamatnya apa ya. Diedit aja. Jalan Kemerdekaan Barat nomor 17 Kesugian Kidul. Oh, udah selesai. Cilacap, Jawa Tengah. Itu ya. Emailnya apa? Tinggal ditulis saja emailnya, misalnya alamatnya. Email saya misalkan masagun@unuga.id gitu ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Oh ya, satu lagi di bawah ada peta tadi ya. Nah, kalau peta gampang editnya. Kalau peta kita lihat di sini, ini ada peta nih. Petanya di mana nih? Petanya jauh sekali, itu di mana? Di Orchid Hotel ya. Kita bisa ganti biar tidak di sana. Kita klik di petanya di sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada nama nih ya, addressnya ya. Ini kita bisa atur misalnya jadi Unuga. Nah, nanti pindah ke situ. Enak ya. Kalau nama lokasinya sudah kita tulis, nanti akan mengarah ke situ. Atau kalau nggak pakai nama Unuga, pakai nama kota juga bisa. Misalkan Cilacap itu juga nanti akan berubah ke Cilacap. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menggunakan alamat lokasi kita di map itu apa namanya. Nanti jadi ketik aja di situ. Nanti bisa menyesuaikan. Kalau namanya SMP misalnya, tadi punya Mas Akmal di SMP misalkan SMP Muhammadiyah Kroya misalkan. Muhammadiyah Kroya. Nanti kelihatan juga ada nggak di situ? Oh, mungkin namanya bukan ini, Mas. Yang lain. Gini ya, Mas ya. Nah, nanti dicek disamakan dengan alamat map kita di alamat lokasi kita di Google Map itu pakai nama apa? Itu disamakan nanti akan muncul itu. Nah, kalau Kroya itu kan ada di Kroya itu ada nggak Kroya? Nah, ini kan muncul ya. Oh, SMA Negeri Kroya misalnya. SMA Negeri Kroya itu bisa. Nah, SMA Negeri 1 Kroya kan muncul tuh. Jadi nama alamat addressnya itu disesuaikan dengan alamat kita di map. Jadi kalau di map itu namanya apa ya itu kita tulis saja. Nah, ini sudah kita perbarui. Nah, gitu kira-kira ya cara ngeditnya kalau di bagian kontak ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya sudah berubah belum? Nah, sudah ya berubah ya. Begitu kira-kira untuk ngedit halaman. Nah, silakan nanti teman-teman bisa bereksplorasi
sesuai dengan imajinasi dan keinginannya masing-masing ya. Mas Akmal coba udah berubah belum? Oh, belum berubah Mas Akmal. Mas musik musik inspirasi Mas Bagus belum? Mas Sentot? Ya. Oh iya ya. Ya nggak apa-apa nggak apa. Oh ya ini ada. Nggih 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 ngoten apa. Ya. Gitu ya. Jadi kabar ya. Ya nanti disimak juga di recordingnya, nanti saya coba upload ke drive biar nanti bisa dibaca di teman-teman yang lain ya. Nanti kalau teman-teman ada yang teman-teman ada yang lupa nanti bisa di review kembali ya. Begitu dari sini kita sudah bisa bikin ya webnya. Nanti yang lainnya bisa disesuaikan cara ngeditnya. Oh ya, setelah ini kita mau ngedit gambar yang di belakang ini caranya gimana? Nah ini itu kan ada gambar tuh. Lihat nggak gambar yang ini nih yang di belakang? Iya background itu juga bisa kita rubah misalnya nih. Kalau pakai tema Astra misalnya itu kita bisa klik di sini ya, di area sini kita klik dulu. Nah, nanti di sebelah kanan itu akan muncul blok gitu ya. Nanti kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang style di sini. Nah, ini ada gambarnya kan, sama kan gambarnya dengan yang di situ ya. Nah, ini kita bisa atur, bisa ganti nih. Oh, saya suka pakai gambar ini. Ganti yang lain tinggal diklik aja yang ini, change image. Nah, di change image itu kita bisa bisa atur, bisa ganti dengan gambar kita yang lain ya, bisa ambil dari komputer, diunggah berkasnya, gambarnya di mana tinggal dipilih. Saya mau ngambil di mana gambarnya tinggal dipilih, misalnya saya mau ngambil gambar ini misalnya. Oh jangan, itu kalau besar. Saya coba pilihkan gambarnya misalnya, oh ini misalnya ini. Oh misalnya saya pilih gambar, ntar saya pilihkan yang kecil. Jadi yang kecil tuh pertimbangannya adalah agar ketika nanti dibuka websitenya nggak terlalu berat, karena biar lebih ringan misalnya kayak gini nih. Misalnya saya pilih gambar seperti ini misalnya. Kemudian di sini saya pilih. Nah, kan sudah berubah ya. Nah, ini tinggal kita perbarui. Ya, maka nanti kalau kita lihat di halaman depan, ya gambarnya sudah berubah gitu ya. Gampang ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan gambarnya sesuai dengan karakternya di tempatnya masing-masing ya. Gambarnya mau kayak apa nanti tinggal disesuaikan biar sesuai dengan sekolahnya atau tempat kerjanya gitu. Untuk yang lainnya nanti bisa dicoba-coba ya. Ini gimana sih opacity-nya itu, transparasinya ya. Jadi kalau kita geser sedikit nanti biar transparansinya lebih jelas, itu bisa kelihatan. Jadi kalau fotonya gambarnya lebih cantik, kelihatan cantiknya gitu ya. Yang ganteng ya kelihatan gantengnya. Ini biar efek-efek transparansi opacity ya, biar gambarnya terlihat profesional itu, jadi pakainya itu. Nah lebih terang ya. Gitu kira-kira untuk membuat web sederhana pakai tema WordPress. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan juga hal-hal yang juga perlu diperhatikan juga. Jadi di dalam sebuah WordPress itu ada beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang pertama adalah bagian halaman ya, yang ini ya, yang sifatnya statis. Biasanya itu digunakan untuk naruh info-info yang jarang berubah, misalnya kayak visi misi, kemudian profil, kemudian hubungi kami, atau tempat order itu ya, atau pesan itu juga itu bisa ditaruh di halaman. Nah, kemudian yang berikutnya ada tempat yang sifatnya dinamis, misalnya kayak naruh artikel, berita, pengumuman, ya. Itu nanti bisa taruh di post tempatnya. Nah, di post ini biasanya digunakan untuk narik artikel pengumuman, itu bisa taruh di sini. Kita bisa tambah post baru, bisa di sini. Nanti bisa nulis post artikelnya, ini judulnya apa, kemudian isinya apa. Nanti sih kita bisa naruh beberapa artikel-artikel yang mungkin bisa bisa membuat membuat orang kemudian menuju tempat kita gitu ya. Atau pengumuman atau informasi pendaftaran bisa taruh di sini, judulnya apa, kemudian taruh di sini.
Ini judulnya, misalkan ini judul, kemudian ini adalah isinya, isi websitenya ya. Kemudian kita bisa juga nambahin berapa parameter, misalnya kayak kita nambahin gambar juga bisa nih, kita mau nambahin gambar lagi yang lain. Nah, di gambar itu kita bisa masuk ke pustaka media. Di sini kita ada tombol namanya free image ya. Jadi free image itu kita bisa bisa ngambil foto gambar yang bebas tersedia di internet. Kita bisa pakai kata kunci misalnya student gitu ya. Student tuh kayak gini tuh saya. Ya sorry, student gitu ya. Maka nanti akan dipilihkan gambar yang berhubungan dengan student misalnya. Nah, kayak gini. Misalnya kita mau ambil yang ini nih, kita kalau klik aja insert image. Nah, nanti sudah otomatis sudah di sini, di tempat kita. Nah, enak ya. Jadi kita nggak harus nyediain foto. Jadi ini bisa digunakan untuk ilustrasi kita, untuk rasionya terlalu besar kita pakai yang sederhana yang ukurannya kecil lah, misalnya standar gini, lebih kecil ya, gitu. Kalau sudah kita terbitkan, nah maka nanti artikel ini bisa kita lihat di halaman depan, di halaman sini. Ada nggak di sini? Oh nggak ada. Kita bisa taruh nanti, rencananya kita taruh di sini nih. Ini kan masih ada kode-kode khusus ya, ini nanti tambahkan di sini biar muncul di depan. Ya bisa editkan ya. Nah ini misalnya kayak gini nih. Ini kalau kita mau nulis artikel ya. Nah sekarang kita sesuaikan ya. Di sini ada juga yang nanti perlu diperhatikan juga di bagian sini. Itu kalau kita lihat di post di sini, ini ada beberapa hal yang perlu kita isi, yaitu di bagian gambar andalan namanya. Nah, gambar andalan ini nanti digunakan untuk membuat headline headline image. Jadi sebelum orang melihat seluruh artikel yang kita tulis, maka biasanya dia akan ditunjukkan dulu gambar headline-nya apa. Itu biasanya wakil dari konten yang mau kita post gitu. Nanti dia akan tampilkan di depan dulu. Ini biasanya kalau kita samakan dengan gambar ini juga bisa. Begini aja. Terapkan. Kalau kita simpan, maka nanti kita bisa lihat itu di bagian depan sini. Nah, karena kebetulan di sini belum muncul ya. Jadi nanti kita nggak bisa lihat isinya ya, tapi nanti kita bisa lihat di bagian lain yang menampilkan informasi artikel ya. Ini artikelnya memang belum ditampilkan di sini. Nah, biar tampilannya keluar di artikel, saya akan coba nambahin di bagian halaman all course di sini ya. Ini kan ada isian nih. Saya mau edit. Biar nanti setiap kali kita nulis itu muncul di sini. Nah, di sini di halaman editor di bagian sini, ini kan dia sudah menggunakan kode yang nantinya dia mengambil dari plugin eCourse ya. Tapi karena kita nggak pakai, kita mau nambahin, mau nampilin semua artikel yang baru kita tamam. Nah, kita tambahkan di sini, tambah blok. Kemudian di sini kita pilih di jelajah semua. Di sini kita pilih yang namanya itu Postgrid yang ini nih. Ya, Postgrid ini adalah kita akan menampilkan post yang ada di web kita dalam bentuk grid gambar-gambar. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita klik saja, nanti akan muncul di belakang sini. Nah, gini nih. Nah, yang ini yang kita tadi singgung, yang karena kita nggak perlukan, kita buang. Klik sininya, kemudian pilih hapus. Nah, sehingga di sini ada kayak gini, terus nanti muncul ininya. Nah, ini kita perbarui. Nah, sekarang kalau kita lihat halamannya, maka setiap kali kita buka all course, di bagian tengah-tengah ini sudah ada gambar yang baru saja kita bikin, yang kita post di halaman di posting ya. Judul ini sudah muncul. Nah, tadi yang saya ceritakan tentang gambar andalan ya, yang di bagian post ini adalah yang nanti akan muncul di sini nih, di sini nih, muncul dulu. Nah, yang Hello World ini kan nggak ada gambar andalannya, sehingga nggak muncul gambar di sini. Ini kalau kita klik, dia akan menuju ke halaman postnya kita. Oh, ini isinya. Ini isinya kan memang kita belum isi apa-apa ya di sini ya, baru gambar tok. Nah, kalau kita mau nambahin tag, tinggal ditambahkan di sini tagnya, paragraf misalnya. Ini adalah
contoh artikel posting yang ada gambarnya gitu. Udah kita terbitkan lagi sehingga kalau kita buka di sini kita refresh ya sudah ada teksnya ya tambahnya ya. Begitu kira-kira untuk membuat web sederhana. Nah, di selanjutnya nanti kita akan nambahin lagi fitur-fitur yang berhubungan dengan pendidikan ya. Ini di halaman depan awal kita baru desain umum, website yang umum ya. Itu dulu mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita nanti bisa lanjutkan di minggu selanjutnya untuk beberapa komponen yang biasanya dipakai di WordPress untuk beberapa jenis bisnis ya. Nanti ada yang untuk toko online, untuk sekolah, untuk bisnis apa lagi toko dan lainnya kita tambahkan. Dari sini ada yang tanyakan? Boleh? Kita kan memang ada banyak banyak ini ya, banyak banyak PR kan yang kemarin ya yang belum kita kita lengkap.